Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Zakaria Hitaman Faino. Saya dari kelas 9E dan saya hari ini bersama partner saya bernama. Perkenalkan semuanya, nama saya Siti Nur Afifah dari kelas 9E. Hari ini kita akan bahas apa sih, Kak? Stunting. Apa itu stunting? Nggak tahu. Nah, karena saya nggak tahu, kita akan memanggil dua narasumber kita. Yaitu Bukan dong. Nanti wajah cantik saya nggak kelihatan. Kalian mau undang kita berdua mau tanya-tanya apa? Kalian itu artis. Kalian tuh band sebelum dimulai pada siang hari ini alangkah baiknya. Halo, saya Lavina Paramita Putri Johadi. Saya dari kelas 9E. Dan saya paling cantik Reza Safira Febriani dari kelas 9E juga. Apa? Kamu tanya apa? Kami Itu apa sih, Kak? Hah? Nah, apa sih yang kalian ketahui dari stunting? Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kekurangannya gizi protein pada anak. Iya, waktu balita, nggak waktu balita sih, waktu kandungan juga bisa. Kurangnya nutrisi dari ibunya waktu mengandung, terus ibunya tuh jarang ke posyandu. Iya. Terus yang kedua kan mau tanya apa? Apa aja sih ciri-ciri dari stunting itu? Ya, contohnya itu apa sih, Kak? Kayak badannya pendek atau gimana gitu? Ya umumnya badannya tuh pendek. Iya. Terus habis itu Badannya kurus seperti orang kurang gizi. iya begitu. Astagfirullah, nggak boleh. Tidak boleh. Terus apa sih Kak perbedaannya kurang gizi sama stunting itu? Tolong dong diperjelas lagi. Kalau kurangnya gizi itu seperti anak-anak pada umumnya yang dia tubuhnya itu masih tinggi, tetapi dia kekurangan gizi sehingga menyebabkan ya tubuhnya kurus. Ya kalau kurang gizi itu kurus. Ya kalau stunting itu tandai dengan badannya lebih pendek daripada teman-teman sebayanya yang umurnya sekisaran 11-10 itu sudah kelihatan kalau udah anak itu tuh stunting, dia pendek, kurus dan cacing. Hitam nggak ya? Terus habis itu stunting itu tuh ada dampaknya loh. Dampak stunting itu dia kurang berkonsentrasi di saat belajar. Terus apalagi ya, setauku itu Bisa menyebabkan penyakit, yaitu menyebabkan penyakit jantung, diabetes. Apalagi kalau yang jantung itu biasanya merugikan diri sendiri. Kalau dikagetin teman terus tiba-tiba gimana? Takut ya, Kak? habis itu apa lagi Kak? Apa saja faktor penyebab dari stunting? Nah, Tadi sudah dijelasin, tapi kita menjelaskan kembali. Nah, faktor karena stunting itu waktu di dalam kandungan bisa juga itu, terus mungkin ibunya itu kan biasanya ada kan posyandu gitu kan biasanya ada suntik waktu hamil, terus waktu anaknya sudah brojol kayak gitu kan biasanya kan ada posyandu dikasih vitamin, asupan gizinya, zat besinya, lalu seperti makan sayur-sayuran, lalu ya dan juga faktor dari bapak pun juga ada ya guys. jadi jangan salahkan ibu ya guys, bapak juga bisa. Bapak itu juga dari awal pembuatannya itu harus diperhatikan cara makannya, cara asupan vitaminnya, dan juga pola hidupnya. Ya, Lika, apa sih penanganan stunting gitu? Ada nggak sih penanganan stunting biar dia itu nggak stunting? Oh ada, apa Kak? Jelasin. Ya itu kayak tadi harusnya dicegah dari awal. Terus ada nggak sih kemungkinan anak stunting bisa kembali normal lagi? Bisa kalau anak itu di bawah 2 tahun. Jadi penanganannya pertolongan pertama itu pada usia 1 hingga 3 tahun di. Apakah anak stunting itu bisa terjadi pada orang miskin saja? Tidak, orang kaya pun bisa anaknya
manja-manja. Ya, mesti makanya junk food, Iya. burger. Kebanyakan orang tua aku ngikutin tren. Wah, ini makan pizza itu lebih enak, lebih wah estetik. Tidak guys, tidak hanya stunting itu tidak hanya untuk orang yang mungkin tidak berkebutuhan secara ekonomi, tapi secara orang kaya pun anaknya juga bisa stunting karena terlalu dimanja. Terus gimana sih kak kalau misalkan anaknya nggak suka sayur atau buah gitu, gimana kak? Jadi ada lagi penanganan yang lebih penting buat anak-anak ibunda ini yang tidak suka sayur atau buah-buahan, yaitu dengan cara jus. Ya kan buah bisa di jus ya guys. Contohnya ini ya. bisa apa aja sih kak? Selain sayur atau buah? Bisa juga di mix ya guys ya, bisa jus tomat dicampur wortel, terus Enak juga tuh. bisa kalau sayur-sayuran mau dibuat apa? Bisa aja buat nugget, biasa. Dibuat keripik juga bisa. Lalu nggak tahu. Dan jika anak-anak anda itu biasanya kan anak-anak itu suka yang manis-manis ya. Ya, Bisa juga diawalin tuh kayak permen misalnya. Tapi itu gulanya harus dikurangin ya. Iya kan, bisa aja Jangan nanti tinggi ya. mami di rumah membuat permen dari buah-buahan, yaitu bisa diolah menjadi yupi, dikecek-kecek dulu, dikasih gelatin, dikasih diganti madu ya, seperti itu bisa dibantu. Apakah stunting itu berbahaya bagi anak kita gitu kayak di usia yang akan datang gitu? bahaya banget. Bahaya. Contohnya apa aja sih kak? Kok bisa sampai bahaya itu gitu? Banget kak, apalagi kalau soal menyinggung kepada kesehatan fisik, terus nanti juga pandangan sosial kepada Ya, anak. kalian anak ya kasihan anaknya. Saya dari pengalaman saya ya yang mungkin saya punya teman stunting, tapi saya nggak mau nyebutin namanya siapa. Jadi kalau misalkan mungkin kita anaknya pendek, bakal jadi kayak pendek gitu. Jadi Tapi itu rasis ya kak, Ya, gak boleh, gak boleh. anti bullying ya guys. Lalu penyebabnya itu penyakit ringan hingga penyakit berat, seperti bisa menyebabkan kematian. Wow. Contohnya jika sudah punya riwayat jantung. Kan? Nanti kalau diganti, kan diganti. Kalau misalkan Kak, apakah di Indonesia ini ada anak yang mengalami stunting sampai meninggal gitu? Ada gak sih kak? kalau untuk itu kita belum tahu. ya ternyata kita belum browsing ya guys. Iya, kita belum Habis podcast ini kita akan browsing apakah ada. Tapi kalau tentunya- misalkan ada, bahaya. Parah ya gitu. Tentunya stunting itu bisa berbahaya ya. Ya, jadi jangan meremehkan ya. Jadi kesimpulan pada podcast hari ini, kita kita sebagai kita kan memenuhi gizi pada anak-anak, kayak perhatikan makanan anak-anak. Pola makan anak-anak dijaga ya. Tidak boleh junk food. Itu tidak baik. Anaknya jangan lupa dibawa ke posyandu, ya puskesmas gitu untuk mendapatkan penanganan seperti vitamin E. Cintai Ususmu. Dan Kak, contoh dari buah vitamin E itu apa aja sih? Apa sayuran kayak apa-apa gitu loh? Apa sih? alpukat, terus pisang. terus Ya masih banyak lagi ya kak ya. dan ada tentunya protein hewani ya sayangku. Ya, hewani juga butuh. Coba sebutin protein hewani itu apa aja sih? Daging sapi, daging udang. Maksudnya udang. Daging udang. Sama susu-susuan juga perlu. Seafood juga. Tapi seperti itu harus dibatasi ya guys. Dan terlalu kebanyakan itu harus tidak Sudah sekian podcast pada hari ini. Semoga Bulika menilai kami
kami sangat baik. Ya baik. Amin. Dan 100%. Amin. Terima kasih Bu Tika cantik. Dadah. Allah. Dadah.